Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Komponen dasar elektronika dan fungsinya. Oke, di video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenal dan mengetahui apa saja komponen-komponen dasar elektronika yang biasa ditemukan di rangkaian-rangkaian elektronik. Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita simak. Baik, yang pertama adalah komponen resistor. Resistor ini atau juga disebut dengan hambatan, ini adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Ini banyak dijumpai di banyak perangkat elektronik ya. Dan jenisnya juga ada beberapa macam. Resistor ini dihitung dengan satuan ohm ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Ada beberapa jenis untuk resistor ini. Yang pertama adalah resistor tetap dengan simbol seperti ini, resistor yang nilainya tetap. Resistor ini banyak dijumpai untuk perangkat-perangkat elektronik. Ini ada yang berbahan karbon, ada yang berbahan metal film, dan juga lilitan. Dan besarnya juga bermacam-macam, tergantung nilai wattnya ya. Seperti ini. Oke, lanjut ke yang kedua adalah resistor variabel. Resistor yang nilainya dapat diatur. Resistor jenis ini sering disebut juga dengan potensiometer atau trim pot. Ini banyak dijumpai di perangkat-perangkat audio dan juga radio ya. Untuk ini adalah trim pot atau trimmer dan ini potensiometer. Oke, lanjut ke jenis selanjutnya adalah LDR. LDR atau Like Dependent Resistor. Ini resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan intensitas cahaya. Simbolnya seperti ini. Ini adalah bentuk fisiknya. Biasanya digunakan sebagai sensor untuk switch ya, atau untuk alarm. Oke, kita lanjut ke jenis yang selanjutnya dari resistor ini adalah termistor. Termistor ini resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan perubahan suhu ya teman-teman. Ini terbagi menjadi dua jenis, ada PTC dan NTC. Oke, untuk resistor mungkin itu saja, dan kita lanjut ke komponen elektronika selanjutnya. Ini adalah kapasitor atau disebut juga dengan kondensator. Ini adalah komponen elektronika yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik dalam sementara waktu. Kapasitor ini ada beberapa jenis dan bentuknya seperti ini. Oke, untuk yang jenis pertama adalah kapasitor biasa atau non polaritas. Simbolnya seperti ini. Kapasitor yang nilainya tetap dan tidak berpolaritas. Ada beberapa jenis dan bentuknya, dan juga dari bahannya. Ini ada yang dari bahan kertas, mika, polister, dan keramik. Oke, lanjut. Untuk yang berikutnya adalah kapasitor elektrolit atau ELCO. Ini adalah kapasitor yang nilainya tetap tetapi memiliki polaritas positif dan negatif. Ini banyak ditemukan di rangkaian elektronika dan biasa juga berfungsi sebagai perata arus pada rectifier. Oke, selanjutnya adalah kapasitor variabel atau PARCO. Ini adalah kapasitor yang nilainya dapat diatur. Bentuknya seperti ini dan simbolnya seperti ini. Kapasitor ini biasa ditemukan di perangkat radio sebagai tuner ya, untuk mencari gelombang radio. Baik, berikutnya ini adalah komponen dioda. Dioda adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi
untuk mengantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Dioda ini memiliki dua kutub, yaitu kutub anoda dan katoda. Ada beberapa jenis juga untuk dioda ini. Oke. Untuk jenis yang pertama yaitu dioda penyarah. Ini lambangnya, ada kutub anoda dan katoda. Dioda ini berfungsi sebagai penyarah arus bolak-balik ke arus DC. Ini untuk yang satuan, dan ini ada contoh untuk dioda bridge. Ini gabungan dari 4 buah dioda penyarah untuk rangkaian catu daya. Yang selanjutnya adalah dioda Zener. Dioda Zener simbolnya seperti ini dan bentuknya seperti ini. Dioda ini berfungsi sebagai pengaman rangkaian setelah tegangan yang ditentukan oleh dioda Zener tersebut. Tegangan tersebut sering disebut dengan tegangan Zener. Jadi untuk tegangan tetap bisa menggunakan pembatas dioda Zener ini. Oke, dioda yang selanjutnya adalah LED atau light emitting diode. Dioda ini adalah dioda emisi cahaya yang memancarkan cahaya. Oke, lanjut untuk yang berikutnya adalah dioda foto. Dioda foto juga memiliki dua kutub, anoda dan katoda. Bentuknya seperti ini, dan ada juga bentuk yang lain. Dioda ini adalah dioda yang peka dengan cahaya sehingga sering digunakan sebagai sensor. Yang berikutnya adalah komponen transistor. Transistor ini merupakan komponen elektronika aktif yang memiliki banyak fungsi dan juga komponen yang memegang peranan penting dalam satu rangkaian elektronik. Banyak fungsi dari transistor ini adalah sebagai penguat arus atau juga sebagai switch pemutus dan penghubung, dan juga sebagai penstabil tegangan, penguat modulasi sinyal, dan penyearah arus. Transistor terdiri dari 3 kaki, ada basis, kolektor, dan emitor, dan juga terdiri dari 2 jenis mengikuti strukturnya, yaitu PNP dan NPN. Baik, komponen yang terakhir dari bahasan kita mengenal komponen-komponen dasar elektronika dan fungsinya ini adalah IC atau Integrated Circuit. IC ini adalah komponen yang terdiri dari ratusan bahkan jutaan komponen lain di dalamnya, termasuk transistor, resistor, dan komponen lainnya yang diintegrasikan menjadi satu buah komponen, yaitu IC ini. Dan IC ini berfungsi sebagai gerbang logika yang bertugas untuk mengendalikan sebuah rangkaian. IC ini juga diaplikasikan biasanya juga bisa sebagai penguat, switching, pengontrol, sampai dengan media penyimpanan. Baik, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada kesalahan di penjelasan saya di video kali ini. Silakan kalian tuliskan di kolom komentar untuk mengomentarinya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya.